Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Stepping Through the Fiery River. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah melihat pil yang diberikan Xin Li, Musui Peng berkata, karena Tuan Li sudah membawa pil Guizhen, maka sesuai dengan peraturan, Tuan Li mendapatkan rumah dan keluargamu juga dapat memenuhi permintaan Tuan Li. Lalu Xin Li menanggapi, persyaratannya sederhana, saya berharap keluargamu bisa menerima teman-teman saya. Musui Peng bertanya, siapa mereka dan di mana sekarang? Xin Li berkata, satu pria bernama Wei Jian dan satu wanita bermarga Ye. Lalu Musui Peng menanggapi, Tuan Xiao ingin mengatur kedua orang ini di rumahmu. Lalu apa tujuannya? Akan tetapi Musui Peng bergumam, aku tahu ada banyak orang yang ingin bergabung dengan keluargamu. Jadi dia berpikir begitu, maka itu tidak mengherankan. Lalu Xin Li menanggapi, tidak ada tujuan apapun, tetapi mereka ingin mendapat nasihat dari keluargamu. Setelah itu Musui Peng menyetujui permintaan Tuan Xiao Li dan langsung memerintahkan pelayannya untuk mencari kedua orang yang Tuan Xiao Li minta. Namun tanpa diduga, setelah pelayan yang diutus Musui Peng mencari kedua orang itu kini melaporkan hal yang tak diduga. Ternyata Wei Jiang dan Rui Mei telah dipenjara oleh Hu Yuejing karena mereka berdua terkait dengan pembunuhan Ma Yi beberapa hari yang lalu. Setelah mengetahui ada yang tidak beres, Musui Peng langsung bertanya ke Xiao Li tentang apa yang terjadi. Lalu Xin Li atau Xiao Li menanggapi, patriarkmu, sepertinya kondisi kita harus diubah. Apabila tuanmu menyelamatkan dan melindungi mereka berdua, maka pil ini jadi pertukarannya. Akan tetapi karena Musui Peng tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, ia pun bertanya kembali ke Xin Li. Setelah itu Xin Li pun mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku tidak akan menyembunyikan dari Anda. Kedua teman ini telah menyinggung perasaan orang. Jadi tolong bantu saya. Setelah itu Xin Li pun menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi tentang mereka berdua karena mereka berdua mempunyai hubungan dengan Xin Li. Tetapi di sini Xin Li tidak menyebutkan identitas aslinya, hanya menceritakan keseluruhan ceritanya. Akan tetapi setelah Xin Li dan Musui Peng membicarakan Xin Li, tiba-tiba Mu Yuran masuk dengan berteriak, kau terus mengatakan Xin Li menyakiti orang. Jika demikian, dia harus menanggung sendiri. Tetapi mengapa temannya ingin kau lindungi? Tetapi Musui Peng langsung menanggapi, Yuran, kau jangan main-main. Sementara itu setelah melihat Yuran, Xin Li bergumam, ini Mu Yuran, apakah dia dari tadi di sana? Akan tetapi tak butuh waktu lama, Yuran menyerang Xin Li sembari berkata, mungkin kau sebenarnya yang membunuh Ma Yi. Di sini Yuran menyangka Tuan Xiao Li adalah Xin Li yang sedang menyamar. Tetapi setelah melihat serangannya membuat luka di wajah Xin Li dan mengeluarkan darah, kini Yuran bergumam dengan cemasnya, apa itu darah? Dan ini benar-benar wajahnya sendiri, jadi dia tak berpura-pura. Lalu Yuran bertanya ke Xiao Li, jadi kamu bukan Xin Li yang sedang menyamar? Lalu Xiao Li menanggapi bahwa jika saya sengaja menyembunyikan fakta, tetapi nonamu tidak perlu melakukannya. Dan juga keluargamu adalah keluarga kelas 2. Apa ini cara keluargamu memperlakukan tamu? Setelah itu Xiao Li berkata kembali ke Musui Peng sembari mengabaikan Mu Yuran. Patriarkmu, mari kita bicara. Apa keluargamu sangat membutuhkan pil Guizhen dan? Maka dari itu Xin Li memohon untuk bantuannya. Dan pertukaran ini sebagai bantuan untuknya. Dikarenakan mereka berdua telah menyelamatkan Xin Li. Jadi bagaimana? Lalu dengan mau tidak mau Musui Peng menjawab, tidak masalah, aku menyetujuinya dan aku akan melindungi mereka berdua. Xin Li menanggapi, terima kasih patriarkmu. Maka ketika selesai aku tidak akan mengganggumu lagi. Akan tetapi Xiao Li melihat Yuran sembari berkata, tapi setelah melihat pemikiran nonamu seterusnya seperti ini, aku khawatir itu akan menjadi pikiran jahat. Dan jika obat ini tidak dapat membantu nonamu, keluargamu dapat menghubungiku lagi. Lalu Xiao Li pun sembari meninggalkan kediaman keluargamu, ia pun berkata kembali, itu hanya pil Guizhen dan kelas menengah. Aku masih ada banyak, jadi ini akan menjadi pertukaran yang setara. Sementara itu dengan terkejut Musui Peng menanggapi, pil Guizhen dan kelas menengah dia memiliki lebih banyak.
Jadi apa asal-usul anak ini? Setelah meninggalkan kediaman keluargamu, kini Xiaoli dan Jusong berbicara bahwa dalam beberapa hari Xiaoli akan menaruh beberapa ramuan yang berharga untuk mengisi persediaan dan menanyakan tentang pil untuk menyembuhkan meridian yang rusak. Lalu Jusong menanggapi, di kota Sangyuan, pernahkah kamu mendengar tentang seseorang bernama Yan Shao dan dia adalah murid immortal tertentu. Walau basis kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia cukup terkenal di kota Sangyuan dan dikatakan bahwa ada seseorang yang meridiannya rusak. Lalu Yan Shao memberi orang itu pil Ningxin. Setelah itu meridiannya pulih kembali. Jadi jika kau bisa mendapatkan pil Ningxin itu, Wei Jian bisa diselamatkan. Setelah mendengar penjelasan Jusong dengan semangat, Xiaoli berkata, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan selalu mencobanya dan sekarang aku akan memikirkan solusinya. Dan tak beberapa lama kemudian, Xin Li pun mendatangi tempat Yan Shao. Tetapi gerbang Yan Mansion selalu ditutup setiap harinya. Setelah menyadari itu, Xin Li bergumam, tampaknya Yan Shao bukanlah sesuatu yang dapat dilihat siapapun. Jika itu yang mereka mau, maka aku akan menyelidikinya. Setelah menyelidiki selama 1 bulan penuh, kini Xin Li menyadari bahwa untuk memasuki rumah Yan harus memiliki kartu undangan yang ditandatangani oleh orang yang kuat di kota. Karena itu, kini Xin Li kembali ke penyamarannya untuk mendatangi kediaman keluargamu untuk meminta tolong menulis surat undangan untuk memasuki gerbang Yan Mansion. Akan tetapi di saat Xiaoli atau Xin Li akan masuk ke mansionmu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan ayahnya beserta keluarga Xin lainnya. Sedangkan kedatangan keluarga Xin ke keluargamu untuk membantu keluargamu yang kini sedang dalam masalah. Setelah Musui Peng menyambut keluarga Xin, mereka pun memasuki mansion keluargamu. Tetapi setelah itu Xiaoli atau Xin Li dikejutkan setelah mendengar kedua orang yang sedang berbincang melewatinya. Dikatakan bahwa kini keluargamu sedang mempunyai masalah dengan orang-orang dari desa Bosoi. Maka dari itu sekarang keluargamu sedang mencari bantuan di mana-mana. Setelah mendengar perkataan kedua orang itu, kini Xin Li bertanya, apa yang sedang terjadi dalam keluargamu? Lalu orang berbaju merah menjelaskan, setelah mengetahui Wei Jian dan Xiao Mei di penjara, Musui Peng memimpin beberapa orang membawa Wei Jian dan Roy Mei keluar dari penjara secara paksa. Setelah itu Musui Peng mengatur Wei Jian dan Roy Mei menetap di halaman rumah keluarga. Akan tetapi desa Bosui menerima berita itu dengan cepatnya. Maka dari itu Ma Chen secara pribadi pergi ke kota kuno Sangyuan untuk bertemu Wu Yuejing untuk menyampaikan kepada Musui Peng bahwa apa yang ia lakukan sudah memulai perselisihan dengan Ma Chen. Dan juga Ma Chen berkata, selama Wei Jian keluar dari mansionmu, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tetapi Musui Peng tidak membiarkan itu terjadi. Lalu dia memerintahkan beberapa kultivator hebat berjaga di kediaman keluargamu. Maka sejak saat itu, mansionmu dan desa Bosui sedang menunggu pertempuran dengan arus secara diam-diam. Setelah mendengar cerita dari orang itu, kini Xin Li merasa bersalah di hatinya. Pada awalnya dia mengira Wei Jian sudah aman di keluargamu, tetapi masalahnya semakin besar dan juga kini melibatkan keluargamu. Dan tak lama kemudian dengan kesalnya Xin Li bergumam, sekarang bukanlah solusi mengandalkan seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang hanya dengan memulihkan kultivasi diri sendiri aku bisa mengatasinya. Tak beberapa lama kemudian Xin Li pun akan memasuki mansionmu. Akan tetapi ia dicegah oleh penjaga pintu. Dan di saat Xin Li akan diusir, tiba-tiba Mu Yuran berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Berisik sekali di luar. Akan tetapi di saat melihat tamunya Xin Li atau Xiaoli, dengan marahnya Mu Yuran berkata, sangat beraninya kau mengabaikan Tuan Xiaoli. Dia ini adalah tamu terhormat di rumah ini. Jadi sekarang kau dihukum. Dengan rasa hormat penjaga itu berkata, baik Nona, aku meminta maaf. Setelah itu dengan meminta maaf Yuran berkata, Tuan Xiaoli, aku meminta maaf atas kejadian ini. Tetapi apabila Tuan Xiaoli membutuhkan sesuatu, tolong beritahu aku. Lalu Xin Li atau Xiaoli menanggapi, nonamu jangan terlalu formal. Tetapi dalam hati Xin Li ia bergumam. Setelah melihat Yuran mengubah sikapnya, dia benar-benar terhambat di rem lingsu kesempurnaan.
Sungguh, dia mengalami kemunduran. Lalu Xiaoli bertanya ke Yuran, ngomong-ngomong, pernahkah kamu menggunakan pil yang kuberikan padamu? Dengan menghela napas, Yuran menanggapi, Tuan Li, gadis ini sudah menggunakan pil itu, hanya saja masih belum bisa menerobos seperti yang diharapkan. Lalu aku juga mencari Tuan Li, dan aku ingin tahu apakah Tuan bisa memberikan pil itu lagi. Lalu Xiaoli atau Xin Li menjelaskan, Nonamu, biar aku katakan sebelum aku memberikan pil itu padamu. Sebenarnya masalah kamu berasal dari pikiran yang terganggu. Jadi tidak peduli berapa banyak obat mujarab yang nonamu ambil, itu tidak akan membantu. Dan setelah berbincang tentang permasalahan Yuran, kini Xin Li berkata kepada Yuran untuk menunggu beberapa hari pil itu dimurnikan. Setelah itu Xin Li pun mengutarakan tujuan utamanya untuk meminta tolong membuatkan surat undangan dengan keluargamu untuk merekomendasikan Xin Li memasuki Mansion Yan. Dan tak beberapa lama kemudian surat undangan itu telah diselesaikan. Lalu dengan senyum indahnya Yuran memberikan surat itu kepada Xin Li. Setelah itu Xin Li ingin bertemu dengan temannya yaitu Wei Jian. Karena Yuran telah mengetahui bahwa Xin Li akan menyebutkan perkataan itu, maka Yuran akan membawa Xiaoli menemui Wei Jian. Akan tetapi tanpa diduga di saat Xin Li akan bertemu Wei Jian, Mo Yuleng adik Mo Yuran sedang memarahi Wei Jian dan menyuruh mereka berdua untuk keluar dari mansion Mo. Setelah melihat apa yang terjadi dengan tidak senangnya, ia bertanya, Nonamu, apa yang terjadi? Beginikah cara keluargamu memperlakukan tamu? Dan tak lama kemudian Yuran menghampiri Yuleng seraya berkata, Yuleng, apa yang kau lakukan di sini? Yuleng menanggapi, kakak, akhirnya kamu datang tepat waktu. Lalu Yuleng menjelaskan, akhirnya aku menemukan orang-orang ini. Mereka telah menyinggung desa Bosui, jadi aku akan mengusir mereka. Akan tetapi Yuran menanggapi, bagaimana mereka diusir? Mereka itu diundang oleh ayah untuk datang. Lalu perselisihan antara kakak dan adik itu berlangsung, dan adiknya pun masih bersikukuh ingin mengusir mereka berdua. Tetapi perselisihan itu dihentikan oleh kedatangan Xin Li seraya berkata, Nonamu, tampaknya mansionmu cukup berprasangka buruk terhadap teman-temanku. Lalu Nona Yuran menanggapi dengan meminta maaf atas kelakuan Yuleng karena ia tidak tahu apa-apa dan ia pun masih kecil. Akan tetapi karena Yuleng ingin mereka berdua diusir, kini Yuleng pun menyuruh Xin Yu dan Xin Tong dari keluarga Xin untuk mengusir mereka berdua dengan perintahnya. Dan tak lama kemudian setelah mendengar perintah dari Yuleng, dengan cepatnya Xin Yu dan Xin Tong menyerang Xin Li. Akan tetapi hanya dengan satu gerakan, Xin Yu dan Xin Tong pun dapat dilumpuhkan. Setelah itu tiba-tiba Mu Shuipeng dan Tuan Xin datang dan Mu Shuipeng bertanya, Yuran, Yuleng, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lalu dengan mengeluh Mu Yuleng pun menceritakan semua hal-hal yang telah terjadi. Dengan kesalnya setelah mengetahui apa yang terjadi, kini Mu Shuipeng akan menjelaskan semua ini dan masalah ini sudah diselesaikan. Akan tetapi Shinde atau tuan muda pertama keluarga Xin menanggapi, pamanmu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Karena Tuan Li ini menyakiti keluarga Xin, maka keluarga Xin tidak dapat mengabaikannya. Lalu Tuan Xin berkata, apa yang dikatakan Shinde adalah benar. Jadi saudaramu biarkan mereka menyelesaikan masalah itu. Sebelum Mu Shuipeng menjawab perkataan Tuan Xin, dengan cepatnya Shinde menghampiri Xiaoli atau Xin Li. Wah, kau menyakiti keluarga Xin. Bagaimana kau mengatasi ini? Keluarga Xin, aku tidak pernah mendengar itu, ungkap Xin Li. Setelah mendengar Xin Li merendahkan keluarga Xin, dengan marahnya sambil mengeluarkan auranya, Shinde berkata, jika aku tidak memberimu pelajaran yang baik hari ini, kau tidak tahu betapa kuatnya keluarga Bai Jin Zhen. Dan tak lama kemudian Shinde pun melancarkan serangannya seperti Kamehameha. Akan tetapi serangan Shinde dengan mudahnya Xin Li menahan serangan itu dengan satu tangan tanpa bergerak sedikit pun. Sementara itu Mu Shuipeng sangat terkejut dengan pertahanan Xin Li dan ia pun bergumam, perisai itu penuh dengan kekuatan spiritual dan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Lalu Xin pun kembali lagi ke Xin Li yang sedang menahan serangan Shinde dan ia pun berkata sembari meremehkan kekuatan Shinde, hah? Aku pikir itu adalah kekuatan yang hebat, ternyata hanya hampa saja.
Jadi apakah kau memenuhi syarat untuk merajalela sekarang?" Dan setelah mendengar ejekan Xin Li, dengan cepatnya Shinde menyerang Xin Li dengan menggunakan teknik Kaucu Kuayan atau Kyugen. Setelah itu serangan pasir menyerang Xin Li, akan tetapi Xin Li dapat menghindarinya dengan gerakan yang sangat indah, seperti sedang menari di saat menghindari serangan Shinde. Akan tetapi setelah menghindari serangan Shinde, kini Xin Li pun menyiapkan serangannya sembari berkata, "Hanya ini pemahamanmu tentang mantra. Ini terlalu lemah, tetapi kau ingin membalas dendam kepada kedua sampah itu." Setelah itu Xin Li pun melancarkan serangannya yang cukup kuat. Tetapi dengan cepatnya Shinde menahan serangan Xin Li menggunakan Shield Raiki. Akan tetapi walaupun Shinde dapat menahannya, itu percuma saja karena perbedaan kekuatan yang cukup besar sehingga menciptakan ledakan yang sangat besar, sehingga membuat Shinde terhempas dengan sangat kuat. Dan dampak kejadian itu membuat Tuan Xin dan Mu Suipeng sangat terkejut. Sementara itu Mu Yuran pun terkejut dan ia pun menyadari bahwa Xiao Li itu adalah Xin Li setelah melihat teknik-teknik yang ia keluarkan. Dan Yuran pun bergumam, "Di luar dugaanku, Tuan Li sangat kuat dan juga dia bukan Xin Li yang saat itu, dan hanya dalam beberapa tahun ia sudah mencapai tingkat ke-7 Lingshu Da Yuan Men. Jadi apa yang sudah ia lalui sampai saat ini, akan tetapi ia tidak memiliki banyak teman, jadi dia belajar dari mana?" Setelah itu kembali ke pertarungan. Setelah menerima serangan dari Xin Li, karena Shinde tidak terima dengan kekalahan, dengan marahnya Shinde menyiapkan kembali tekniknya seraya berkata, "Brengsek, aku hanya ingin melihat seberapa kemampuanmu, tetapi aku tidak berharap kau menjadi agresif. Maka daripada itu jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan." Dengan cepatnya Shinde mengeluarkan Fireball tingkat kedua, lalu serangan itu menyerang Xin Li. Akan tetapi dengan cepatnya Xin Li mengcounter serangan Shinde menggunakan Winding teknik. Setelah itu seluruh tubuh Xin Li diselimuti oleh tumbuhan merambat. Dan tak beberapa lama kemudian serangan Shinde pun mengenai Xin Li dan menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Di saat serangannya mengenai Xin Li, dan Shinde merasa Xin Li tidak akan selamat dari serangannya, dan ia pun tersenyum dengan pedenya sembari berkata, "Rasakan itu, dasar sampah." Akan tetapi tanpa diduga Shinde dikejutkan setelah melihat Xin Li sehat walafiat dan tak ada sedikit pun luka. Dan Shinde pun berkata, "Apa? Kau benar-benar tidak terluka? Bagaimana ini terjadi?" Sembari menatap Shinde, Xin Li menanggapi, "Sepertinya guru dan orang tuamu tidak mengajarimu dengan baik. Jadi kau benar-benar menyia-nyiakan usiamu begitu saja." Setelah itu Xin Li pun langsung menyerang Shinde seraya berkata, "Kau barusan bilang idiot. Sekarang siapa yang idiot?" Dan tak beberapa lama kemudian tinjuan yang cukup keras dari Xin Li mendarat tepat di muka Shinde, sampai-sampai pukulan itu membuat kepala Shinde membentur ke lantai. Setelah mengetahui Shinde dikalahkan, Xin Yu dan Xin Tong menghampirinya seraya berkata, "Saudara pertama, bagaimana keadaannya?" Lalu Xin Yu pun berteriak ke Xin Li dengan marahnya setelah Shinde dikalahkan, "Sial, beraninya kau menyakiti kakak tertuaku, jadi kalian semua serang dia." Dengan meremehkan, Xin Li menanggapi, "Hah, dia yang memulainya, dan jika dia tidak bisa mengalahkanku, apa aku tidak akan menyerang? Dasar keluarga Xin dari Bianjing, benar-benar tidak tahu malu." Sementara itu di saat Xin Yu dan murid dari keluarga Xin akan mengkeroyok Xin Li, mereka dihentikan oleh Tuan Xin seraya berkata, "Hentikan apa yang sedang kalian lakukan, dan jika kakakmu tidak bisa mengalahkan orang lain, apa kalian akan menyerangnya dalam kelompok? Jadi hentikan omong kosong itu, karena keluarga Xin tidak ingin kehilangan cukup banyak wajah di sini." Setelah itu Tuan Xin pun menghampiri Xin Li seraya berkata, "Tuan Li, benar-benar luar biasa. Kali ini keluarga Xin saya kalah, dan juga keluarga Xin kami tidak memiliki attitude yang baik. Jadi membuat Tuan Li marah. Jadi maafkan kami, Tuan Li." Akan tetapi dengan menatap Tuan Xin, Xin Li bergumam, "Ayah, sebelumnya kau bahkan tidak bisa mengenaliku dengan mata dan hatimu. Apalagi sekarang dengan perubahan ini, kau pasti tidak akan mengenaliku lagi. Akan tetapi kini kau menghormatiku karena kekuatanku. Maka dari itu kekuatanlah yang dapat dihormati oleh orang lain."
Setelah melihat tatapan Xin Li terhadap Tuan Xin yang terlihat marah, Mu Sui Peng pun menengahi mereka seraya berkata, "Baiklah, baiklah. Selesaikan ini hanya karena pemahaman saja. Dan juga ayo bawa keponakan Xin untuk disembuhkan." Setelah itu Mu Sui Peng pun memanggil Mu Yuling. Dengan marahnya ia berkata, "Dan kau Yuling, cepat kembali ke kamarmu. Dan juga kau tidak boleh keluar tanpa seizinku." Dan setelah itu Mu Yuling pun bergegas dengan cepat kembali ke kamarnya. Sementara itu Xin Li pun langsung menghampiri Wei Jian seraya berkata, "Saudara Wei Jian, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Dan setelah itu Xin pun beralih di kediaman Wei Jian di keluargamu. Terdengar Wei Jian berkata, "Saudara Xin, kamu sangat luar biasa. Karena hanya dalam beberapa tahun kau berkultivasi sampai ke tingkat ini." Akan tetapi Rui Mei menanggapi Wei Jian memanggil Xiao Li dengan Xin Li. Lalu Wei Jian dengan canggungnya ia berkata, "Oh iya, saya lupa, maafkan aku saudara Li." Tetapi dengan tenangnya Xin Li menanggapi, "Tenang saja, di sini tidak ada orang luar. Jadi kalian bebas memanggilku." Dan setelah itu Xin Li dan Wei Jian pun berbincang-bincang dengan akrabnya. Dan singkat waktu Xin Li pun akan pergi karena ada urusan lain yang harus dilakukan. Setelah itu dengan hormat sembari menatap kepergian Xin Li, Wei Jian berkata, "Saudara Xin, terima kasih banyak. Maka dua nyawa kita sekarang akan menjadi milikmu." Akan tetapi sembari menoleh kembali ke Wei Jian, Xin Li menanggapi, "Saudara Wei, di antara kita tidak harus seperti itu." Singkat cerita, keesokan harinya Xin Li pun memasuki mansion Yan Shao dengan surat izin dari tanda tangan Mu Yuran. Setelah itu Xin Li pun disambut oleh seorang pelayan penjaga ruang pemurnian obat dan Xin Li pun dipersilakan masuk. Setelah Xin Li masuk, terlihat seseorang pria tua sedang berkultivasi di dekat sebuah tungku. Lalu Xin Li pun menyapa, "Di bawah arus angin yang kencang saya bertemu dengan para senior." Lalu orang tua itu menanggapi, "Apakah kamu seorang angin kencang? Tetapi ada perlu apa menemui orang tua ini?" Xin Li menjelaskan kedatangannya, "Aku tidak akan menyembunyikannya dari senior. Generasi muda ini memiliki teman yang akar spiritual terluka dan tidak bisa menyembuhkan kekuatan spiritual. Jadi karena itu saya ingin meminta bantuan untuk membuat pil ningsing dari senior." Dengan menatap Xin Li, orang tua itu pun berkata, "Anak muda, apa kau tahu betapa berharganya pil ningsin itu? Jadi menurutmu mengapa orang tua ini harus memberikannya padamu?" Lalu Xin Li pun menanggapi seraya bergumam, "Ini tidak akan berjalan mulus, tetapi untungnya aku sudah siap untuk dibantai dengan kejam." Setelah itu Xin Li menjawab, "Generasi muda ini mengetahuinya bahwa tidak akan mudah menyempurnakan pil ningsin, tetapi jika senior dapat membantu, maka junior bersedia berterima kasih kepada senior dengan segala cara apapun." Dan setelah berpikir-pikir, orang tua itu pun menyetujui permintaan Xin Li, tetapi dengan syarat Xin Li harus menemani senior tua ini selama 1 tahun untuk biaya perawatan. Orang tua ini akan memberimu pil ningsin. Bagaimana dengan itu? Sementara itu Xin pun beralih di kediaman keluargamu. Terlihat Mu Yuran berkata kepada ayahnya, "Kali ini semua elit keluarga Xin datang membantu. Mereka sangat membutuhkan kita." Setelah itu Yuran pun berkata kembali, Ayah, hari ini Xiao Li melukai anak-anak dari keluarga Xin. Kekuatan Xiao Li misterius dan niat magis melawan mereka sesuka hati. Seperti sudah memahami teknik dari keluarga Xin." Mu Sui Peng menanggapi, "Maksudnya?" Lalu Mu Yuran menjelaskan, "Aku pikir Tuan Li adalah Xin Li yang membunuh Mai. Karena orang ini membunuh seseorang dengan tidak berani mengatakan apa-apa. Dan dia tidak ingin menyakiti orang lain. Jadi dia menggunakan mansionmu untuk menghindari bencana. Jadi ayah, orang ini tidak bisa dipercayai semuanya." Mu Sui Peng menanggapi, "Yuran, kau mengatakan bahwa Xiao Li adalah Xin Li. Mungkinkah anak ke-13 dari keluarga Xin?" Tetapi sembari meninggalkan Yuran, ia berkata lagi, "Aku tidak peduli apa dia Xiao Li atau Xin Li. Tetapi jika kita berteman dengan Xiao Li, itu akan bermanfaat bagi keluargamu. Jadi sekarang kau akan banyak berkomunikasi dengan Tuan Li agar membersihkan hatimu dengannya." Sembari menghela napas, Yuran menanggapi, "Ya ayah, Yu'er mengerti."
Sementara itu, Shin pun kembali lagi ke mansion Yan. Di sini terlihat Shin Lee bergumam memikirkan persyaratan Yan Shao agar bisa memberikan pil Ningsin. Apa jadi pelayan obat? Apa dia ingin bereksperimen dengan pil yang baru disuling dan diberikan kepadaku? Setelah melihat keraguan dari muka Shin Lee dengan canggungnya, Yan Shao berkata, "Teman kecil, jangan khawatir, ini hanya menjadi petugas obat orang tua ini." Lalu Shin Lee pun bergumam kembali, "Tapi kedengarannya bagus. Tapi jika dia tidak baik padaku, aku tidak hanya tidak bisa menyelamatkan temanku, tetapi aku juga bisa kehilangan hidupku. Akan tetapi untungnya astrolab misterius di tubuhku memiliki fungsi khusus untuk memurnikan pil, jadi aku tidak perlu khawatir lagi." Dan tak lama kemudian murid dari Yan Shao datang, yaitu Ji Heng. Lalu Yan Shao memperkenalkan Shin Lee kepada Ji Heng dan antar dia ke kamarnya untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah itu Ji Heng pun mengantarkan Shin Lee ke kamarnya. Keesokan harinya, Yan Shao menghampiri mereka berdua dan langsung memberikan kedua orang itu masing-masing satu pil dan menyuruh kedua orang itu mencobanya karena baru disuling. Karena merasa ada kejanggalan, Shin Lee pun meminta Ji Heng untuk menjaga Shin Lee karena Shin Lee akan menyempurnakan pil Xingling terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian Shin Lee pun memurnikan pilnya. Akan tetapi Shin Lee pun sangat terkejut karena Shin Lee merasa Yan Shao sedang memperhatikan mereka berdua untuk memastikan apa Shin Lee dan Ji Heng memakan pil Xingling atau tidak. Singkat waktu, di malam harinya Yan Shao memberikan kembali pil kepada kedua orang itu untuk dicoba kembali. Setelah selesai memberikan pil, Yan Shao meminta Ji Heng untuk membersihkan ruang alkimia dan membersihkan pil sampah. Tetapi tiba-tiba Shin Lee mengajukan diri untuk menggantikan Ji Heng. Di saat membersihkan pil sampah, Shin Lee sangat puas karena dia dapat memurnikan pil-pil sampah itu menjadi lebih baik lagi. Dan Shin Lee pun bergumam, "Di sini aku bisa mendapatkan pil Ningsin untuk Wei Jian dan juga memiliki persediaan pil gratis yang tidak ada habisnya." Dan juga atas bimbingan orang tua itu, kini kesadaran tentang bahan obat meningkat dengan pesat. Sepertinya tinggal di mansion adalah pilihan yang terbaik. Setelah menyelesaikan tugas membersihkan ruang alkimia, Shin Lee pun bergegas pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Akan tetapi di pertengahan jalan ia melihat Ji Heng sedang terburu-buru ke suatu tempat. Tetapi Ji Heng membisikkan sesuatu sebelum ia pergi. Dan 2 hari pun telah berlalu. Di saat Shin Lee sedang makan, ia menanyakan ke petugas kantin tentang keberadaan Ji Heng. Akan tetapi di saat berbincang dengan bibi kantin, Shin Lee dikejutkan oleh kedatangan murid yang berteriak tentang kondisi Ji Heng yang telah mati. Dan tak lama kemudian Shin Lee pun menghampiri tubuh Ji Heng yang sudah tidak bernyawa. Di saat Shin Lee memperhatikan tubuh Ji Heng, ia dikejutkan di saat ia melihat luka tepat di jantungnya berlubang. Tetapi di saat Shin Lee memperhatikan luka Ji Heng, dia tidak menyadari Yan Shao telah memperhatikannya. Dan tak lama kemudian Yan Shao memanggil Shin Lee. Lalu Shin Lee menyapa dengan hormatnya. Dan Yan Shao mengatakan bahwa sekarang Ji Heng sudah meninggal. Maka Shin Lee yang akan menggantikannya untuk mengurus bahan obat di mansion Yan. Setelah itu Yan Shao pun meninggalkan Shin Lee yang masih berdiri tegak memikirkan kematian Ji Heng. Lalu Shin Lee bergumam, "Menurut Yan Shao, Ji Heng meninggal karena delusi. Tetapi aku merasa aneh karena orang yang baik-baik saja malam sebelumnya tiba-tiba meninggal dengan sangat aneh. Pasti ada yang salah di sini." Tetapi di saat Shin Lee masih bergumam, ia dihampiri 2 murid yang menyapanya. "Li Peng, master memintaku mengemasi barang-barang Ji Heng dan menyuruh membawa beberapa orang untuk membantuku." Dan Shin Lee pun akan membantu mereka, tetapi ia bergumam, "Mungkin aku bisa menemukan petunjuk kematian Ji Heng." Singkat cerita, Shin Lee dan 2 murid merapikan kamar Ji Heng. Akan tetapi Shin Lee dikejutkan oleh sebuah buku yang terjatuh di sudut ruangan. Tetapi Shin Lee sangat dikejutkan setelah melihat catatan di buku itu tentang pengalaman Ji Heng setelah menelan pil Xingling selama 920 kali dan merasakan gejala-gejala yang Ji Heng alami. Setelah itu Shin Lee pun mengambil buku itu seraya bergumam, "Ini adalah reaksi merugikan yang dicatat oleh Ji Heng setelah menelan pil Xingling." Tetapi di saat Shin Lee akan mengambil buku itu, ia dikejutkan kembali
oleh salah satu murid berkata, "Dipeng, semuanya hampir selesai." Dan tak lama kemudian mereka pun akan membakar semua barang Jiheng yang sudah tidak terpakai. Setelah selesai membakar barang-barang Jiheng dan menyelesaikan urusannya, kini Shinli kembali ke kamarnya untuk membaca buku catatan yang ditulis Jiheng, dan ia pun bergumam, jika itu persis seperti yang dicatat oleh Jiheng, maka pil Xingling ini sama sekali bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semuanya, tetapi itu racun pembunuhan yang tersembunyi. Sial, jadi apa yang Jiheng alami selama ini? Setelah itu scene pun telah berakhir. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.